Ya, pelaksanaan pilkada kembali menjadi sorotan tidak hanya soal pelanggaran protokol kesehatan, namun juga maraknya bakal calon kandidat dan juga penyelenggara pilkada yang terjangkit virus corona. Pilkada serentak 2020 yang diinginkan oleh pemerintah seakan menjadi pertaruhan nyawa sehingga sejumlah pihak mendesak pilkada ditunda. Mungkinkah pilkada akan ditunda pelaksanaannya? Lalu apa kemudian resiko dan juga konsekuensinya jika tetap dilanjutkan atau mungkin ada opsi ditunda? Kita akan coba dalami pada malam hari bersama dengan 4 narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami dari luar studio lewat sambungan Zoom. Ada Pak Sigit Pamungkas, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Ada Bang Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Ada Bang Ferry Amsari, Direktur Eksekutif dari Pusako Andalas, dan juga ada Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dan juga statistik dari FKM UI. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Baik, saya akan langsung ke Bung Frits terlebih dahulu dari Bawaslu. Bung Frits, sudah jelas lah ya ada banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan di dalamnya. Bahkan sejumlah penyelenggara bakal calon juga dinyatakan positif COVID-19. Sejauh ini apakah sudah ada rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Bawaslu, Bang Frits? Baik, terima kasih Bang, dan juga selamat malam untuk kawan-kawan lainnya. Terkait dengan pelanggaran administrasi yang telah terjadi kemarin, Bawaslu sudah mengirimkan surat pelanggaran administrasi kepada semua calon yang dianggap telah melanggar protokol kesehatan. Oke. Dan juga Bawaslu akan mengirimkan kepada kepolisian terkait dengan pelanggaran Undang-Undang 484 tentang wabah penyakit menular dan juga Undang-Undang 6 2018 mengenai karantina kesehatan. Dugaan pelanggaran tersebut akan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Itu kalau kita berbicara mengenai penanganan pelanggarannya. Oke. Tetapi kan Bawaslu dan KPU serta Kemendagri sekarang berusaha melakukan peraturan-peraturan tambahan dalam rangka untuk peningkatan kepatuhan dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, tapi mungkinkah ada sanksi kemudian yang diberikan oleh Bawaslu, Bang Frits? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 10 tahun 2016 Junto PKPU 6 2020 dan Perbawaslu 4 dan 20, maka kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu memberikan saran dan perbaikan dan pelanggaran terkait dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur. Oke. Itu kalau kita hanya mengacu pada Undang-Undang Pemilihan. Tapi kan ada undang-undang lain yang bisa dipergunakan. Undang-undang apa yang bisa dipergunakan lainnya, Bang Frits? Yang undang-undang yang akan dipergunakan oleh Bawaslu itu adalah Undang-Undang 484 terkait dengan wabah penyakit menular. Oke, Dan baik. juga Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan. Ya, oke. Yang jelas ini membuat sebagian masyarakat resah sejak seminggu terakhir ini melihat banyak bakal calon yang positif, kemudian protokol kesehatan semua dilanggar. Sampai Presiden juga resah. Kita dengarkan dulu pernyataan Presiden mengomentari soal bahaya klaster pilkada. Penanganan COVID itu betul-betul menjadi fokus kita. Ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi, kalau penanganan COVID baik, kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Oke, baik. Saya akan ke Pak Sigit dari KSP. Pak Sigit, Presiden juga sempat menyinggung soal bahaya klaster pilkada. Sejumlah pihak bahkan mendesak agar pilkada, mungkin ini Bang Ferry dan kawan-kawan mendesak agar pilkada lebih baik ditunda begitu ya. Istana merespon desakan ini seperti apa, Pak Sigit? Apakah masih yakin sebetulnya pilkada harus jalan terus sesuai dengan Perpu yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo? Ya. Selamat malam Mas Reinhardt dan rekan-rekan sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa Presiden menekankan pilkada ini tetap dilaksanakan di Desember tahun 2020 dengan catatan besar untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ya. Jadi Presiden sangat mewanti-wanti kepada kita semua, pada penyelenggara pemilu, agar keselamatan dan kesehatan masyarakat ini menjadi prioritas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus dilakukan segenap upaya untuk memastikan bahwa pilkada ini berjalan dengan baik, tidak ada klaster COVID pilkada, semuanya sehat dan berlangsung dengan demokratis. Nah, terkait dengan aspirasi sebagian masyarakat yang mendesak supaya pilkada kembali ditunda, tentu itu adalah input yang baik, tetapi kita juga harus memahami bahwa
banyak negara di dunia juga mengalami hal yang serupa. Ada sekitar 70 negara atau bagian atau daerah yang menunda pelaksanaan pemilihannya. Ada 60 negara, daerah atau wilayah yang juga melaksanakan pemilihannya. Jadi ini adalah aspirasi yang tidak hanya berkembang di masyarakat Indonesia, tapi juga berkembang di masyarakat global. Nah, pada titik ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa pilkada tetap dilaksanakan dengan catatan tadi, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah diutamakan, sehingga semua cara harus ditempuh untuk memastikan hal itu. Oke, artinya agak dipaksakan dong Pak Sigit. Bahwa pilkada ini menjadi penanda penting demokrasi ya. Kalau kita menunda, kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, melaksanakan pilkada dengan standar kesehatan yang ketat, dengan standar kesehatan yang tinggi, itu menjadi sebuah kebutuhan, keharusan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Baik, Pak Sigit, artinya Pak Sigit, maaf saya potong Pak Sigit. Pemerintah memberi dukungan yang luar biasa kepada penyelenggara pemilu, termasuk anggaran, supaya menyelenggarakan pilkada dengan standar COVID yang baik. Ya, baik Pak Sigit, artinya apapun taruhannya, pilkada harus jalan terus. Kesehatan dan keselamatan masyarakat diutamakan, Mas Renhat. Jadi pilkada tetap jalan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kemudian kita meminta kepada penyelenggara pemilu supaya membuat protokol kesehatan di dalam pelaksanaan pilkada ini. Dan KPU juga sudah membuat regulasi yang mendukung ke arah itu. Kalau kita lihat paparan KPU dalam yang disampaikan dalam rapat terbatas tentang pilkada, mereka menyebut misalnya terkait dengan hari H pemilihan ada 12 hal baru di dalam hari H pencoblosan itu. Nah, itu tentu bagian dari upaya memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat di dalam pilkada itu berjalan dengan baik. Baik, ada protokol kesehatannya begitu ya. Saya akan ke Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, sudah ada protokolnya, kenapa kemudian Anda dan teman-teman ini membuat petisi untuk tunda pilkada? Pertimbangannya apa? Apa celah hukum yang bisa digunakan sampai kemudian Anda yakin bahwa seharusnya pemerintah bisa menunda pilkada demi kesehatan dan juga keselamatan publik? Tapi dijawabkan nanti, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama saya Reinhard Sirait di CNN Indonesia Election. Saya masih bersama dengan 4 narasumber saya yang bergabung dari beragam kota ini tampaknya, lewat tempatnya masing-masing. Tapi sebelum saya ke Bang Ferry, saya mau kasih lihat dulu kepada pemirsa bagaimana kemudian bakal pasangan calon. Data yang kami dapat terakhir, ada berapa per daerah yang kemudian sudah terpapar positif COVID-19. Saya mulai dulu mungkin dari wilayah-wilayah yang paling barat di Indonesia. Kita tampilkan grafiknya kepada Anda, Bapak-bapak di rumah masing-masing bisa sambil mendengarkan. Di Sumatera terlebih dahulu ya, kita lihat ini Sumatera Utara ada 6 paslon yang COVID-19 positif, kemudian Sumatera Barat ada 5 orang, kemudian ada Riau 1 orang, Bengkulu juga ada 1 orang yang terpapar COVID-19, kemudian Sumatera Selatan ini ada 1 orang dan juga Lampung ada 1 orang. Kita bergeser ke Pulau Jawa. Berapa banyak paslon yang dinyatakan positif COVID-19? Di Banten ada 1 orang, Jawa Tengah ada 1 orang, Jawa Timur ada 3 orang, Bali ada 1 orang, Nusa Tenggara Timur ada 1 orang. Kita menyeberang ke Kalimantan dan juga Sulawesi. Dari Kalimantan Utara ada 1 orang, Kalimantan Timur 2, Kalimantan Selatan 8. Banyak sekali nih, ada 8 paslon yang positif, Gorontalo ada 10 bahkan. Sulawesi Utara ada 2 orang, Sulawesi Tenggara 1 orang, Sulawesi Selatan ada 2 orang. Kemudian kita lihat ke yang paling timur Indonesia, di Maluku Utara ada 4 orang paslon yang dinyatakan positif COVID-19. Papua Barat ada 1 orang, Papua ada 7 orang. Sampai di situ kita tahan dulu paslon yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bang Ferry, apakah fakta-fakta banyak paslon yang positif ini menjadi salah satu indikator Anda kemudian mendesak agar pilkada sebaiknya ditunda? Iya, Mas Reinhard. Sebenarnya sudah sedari awal kita menyarankan antisipasi
agar pemerintah mempertimbangkan untuk menunda pilkada di tengah pandemi. Karena kita tahu ada tabiat politik kita, yaitu suka rame-rame. Datang, Tabiat politik ya, calonkan baik. diri, padahal nggak ada hubungannya membawa pendukungnya rame-rame dengan keterpilihan di hari H. Jadi ini memang tabiat buruk dalam dunia politik kita. Tapi saya mau bilang begini, apa yang terjadi belakangan hari ini sebenarnya ada 3 pendosa dan 1 korban. Pendosa pertama adalah pemerintah dan DPR yang maksa-maksa penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Pendosa kedua adalah penyelenggara sendiri, mau-maunya kemudian mendengarkan apa-apa yang sebenarnya masih bermasalah dari yang disarankan pemerintah dan DPR. Dan pendosa yang ketiga adalah peserta pemilu yang mengorbankan publik luas. Korbannya satu, yaitu publik. Nah, kalau kita lihat, Mas Reinhardt, pernyataan Pak Presiden selalu bicara soal ekonomi. Kita seolah-olah sedang dibujuk bahwa ekonomi lebih penting daripada kesehatan. Apa yang disampaikan Mas Sigit itu sebenarnya apa yang ada di perspektif masyarakat sipil termasuk para akademisi. Bahwa oke, kalau memang dipaksakan juga proses penyelenggaraan pilkada sepanjang protokol kesehatan itu betul-betul ketat. Tapi sekali lagi, sebagaimana kita duga, politisi kita itu belum bermain serius untuk menegakkan apa-apa yang sudah ditentukan di dalam peraturan. Misalnya di PKPU, di pasal 49 ayat 1. Untuk datang mendaftar itu di saat pandemi, ya sudah ditentukan hanya ketua dan sekretaris partai pendukung. Tidak boleh kemudian. Tapi yang datang justru lebih daripada itu ya? Tapi yang datang ini calon juga. Hanya calon independen 6 perseorangan yang independen yang boleh datang sendiri. Tapi kalau didukung partai, cukup ketua dan sekretaris. Tapi apa yang terjadi? Semua datang, tidak ada yang mematuhi pasal ini, tidak ada KPU yang suruh kali, tidak ada Bawaslu yang kemudian harusnya 200, begitu Bawaslu menemukan 243 orang itu, Bang Frits harus marah-marah itu menurut saya. Jadi menurut Anda, jadi Mas Sigit harus menangis di KSP melihat kondisi ini. Baik, saya tengahi dulu. Jadi Pak Sigit dan juga Bang Frits bagian dari pendosa itu ya, Bang Ferry ya. Dosanya agak sedikit lah. Dosanya agak sedikit. Baik, sebelum saya ke Pak Pandu, saya ke Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Karena ini kan pemerintah tidak membiarkan begitu saja penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pilkada. Tetapi pemerintah juga mendukung dengan banyak hal supaya apa yang menjadi kekhawatiran publik itu bisa diatasi. Pemerintah misalnya dari sisi anggaran menambahkan anggaran kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu supaya bisa memenuhi kebutuhan peralatan untuk bisa beraktivitas dengan baik selama pandemi ini. Pemerintah juga melalui berbagai instrumen kebijakan juga mendorong supaya publik itu sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jadi kalau disebut pendosa, tentu itu kan mengandaikan pemerintah tidak melakukan ikhtiar sama sekali terkait dengan penyelenggaraan pilkada supaya masyarakat tetap sehat dan selamat selama pandemi COVID-19 ini. Baik Pak Sigit. Saya beri kesempatan dulu ke Pak Pandu Riono yang sudah menyimak perbincangan sejak awal. Pak Pandu, sementara ini apakah menurut Anda pilkada masih layak untuk dilaksanakan dengan potensi adanya klaster pilkada meskipun kita tahu juga sudah ada aturan kok yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah sedemikian rupa untuk menghindari bahaya klaster tadi? Ya, dari awal dulu saya sudah mengingatkan bahwa setiap kerumunan orang itu mungkin saja terjadi pada setiap tahapan pilkada. Itu sulit dihindari, ya kan? Mungkin peraturan-peraturan hanya bisa pada penyelenggara dan itu akan dipatuhi. Tapi para paslon dan pendukungnya itu tidak bisa diinikan. Tidak bisa dipastikan bahwa akan mengimplementasikan itu. Bahkan sudah memberikan contoh yang kurang baik. Padahal mereka itu sedang merebut suara dari masyarakat, menarik simpati, tapi mempertontonkan satu sikap yang tidak bertanggung jawab. Ini bentuk lain seakan-akan. Tadi juga Pak Sigit bilang
oh kita sudah menyediakan dana, dianggarkan dan sebagainya. Terus kemudian semuanya kita dana sudah siap. Orang kemarin bilang ke rumah sakit tidak siap. Siapa bilang rumah sakit tidak siap? Kita sudah punya banyak dana. Seakan-akan semua ini, pandemi ini bisa dibeli oleh uang. Ya kan? Protokol ini bisa diimplementasi oleh uang. Nanti suara juga dibeli pakai uang. Jadi seakan-akan bukan oleh suatu sikap tanggung jawab, bukan suatu sikap kepedulian, di mana kita dalam era pandemi, ya kan? Jadi kita harus memikirkan ulang, apakah pilkada ini pantas diteruskan kalau masih semua pasangan calon itu mempunyai sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dalam era pandemi, ya kan? Padahal mereka itu calon pemimpin masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pentas demokrasi kita ini dirusak oleh sikap-sikap yang menurut saya tidak menunjukkan suatu sikap yang peduli terhadap masalah pandemi. Ini tidak bisa dibeli dengan uang. Oke, meskipun Tidak sebetulnya bisa dibeli, Pak Pandu diguyur dengan dana yang cukup. Baik, Pak Tapi Pandu. sikap tanggung jawab itu yang harus ada. Ya, Pak Pandu, mungkin yang dimaksud oleh Pak Sigit adalah meskipun pemerintah dan penyelenggara sudah menyiapkan semua instrumennya termasuk dana untuk bisa menghindari bahaya potensi klaster pilkada ini, meskipun sudah ada aturannya juga. Iya, tapi kan aturannya itu kan cuma berlaku untuk penyelenggara. Untuk pasangan calon nggak ada. Oke. Apakah mereka mau menandatangani bahwa kalau melanggar akan otomatis gugur? Nah, baik. Itu kita tanya ke Bang Frits Siregar. Usai jeda, tapi setelah jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami. Menarik diskusinya, saya langsung ke Bang Frits Edward Siregar, Bawaslu. Bang Frits meminjam tadi apa kata Bang Ferry. Harusnya Bawaslu sudah marah-marah nih melihat apa yang terjadi sepekan terakhir ini. Tadi juga Pak Pandu berkatakan, ini aturannya untuk peserta, buat penyelenggara, buat paslonnya bagaimana sebetulnya, pengawasannya juga seperti apa? Ya, kalau kita melihat terkait dengan PKPU 6 2020 dan juga Perbawaslu, itu kan yang diminta untuk mematuhi protokol kesehatan itu adalah penyelenggara, paslon, partai politik, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam tahapan pemilihan. Karena jangan lupa bahwa kita kan akan juga mengatur soal kampanye. Ya. Dan kampanye juga tetap mempergunakan cara-cara yang tradisional yang kita tahu, pertemuan tatap muka, kegiatan-kegiatan, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga jumlah yang terbatas. Kalau saya melihat, Bung Reknat, disinilah test case dari proses tahapan pemilihan yang sedang terjadi. Dalam situasi normal saja, kita akan selalu melihat modifikasi-modifikasi yang bisa kita lakukan dalam setiap tahapan. Oke. Apalagi kita dalam melakukan pemilihan dalam suasana COVID-19. Jadi, satu yang saya senang dengan diskusi kita pada malam hari ini adalah bahwa di mana ketegasan untuk tetap melanjutkan pilkada dengan mencari instrumen yang lebih tegas, memperkuat koordinasi, aturan-aturan yang lebih dipertegas bagi KPU, Bawaslu, kepolisian sesuai dengan kewenangannya, itu kan semakin akan diciptakan. Dulu kita tidak pernah berpikir, perlukah kita buat fakta integritas? Perlukah kita buat statement bahwa jangan memilih pemimpin yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Itu kan dulu narasi-narasi yang tidak pernah muncul. Dan sekarang narasi-narasi itu harus segera kita ungkapkan sehingga masyarakat juga tahu pemimpin mana yang memang mematuhi protokol dan mana yang tidak. Ya. Bang Frits, tapi Bawaslu mempertimbangkan tidak pilkada ditunda sementara? Kalau kita melihat, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 6 tahun 2020 dan juga kepada Undang-Undang 10 tahun 2016, memang dimungkinkan adanya penundaan pilkada, baik untuk per kabupaten, per provinsi, ataupun secara serentak. Tetapi dalam saat ini, Bawaslu melihat bahwa kita bisa memperbaiki apa yang selama ini masih kurang tegas untuk diatur. Jadi, perubahan-perubahan dalam masa pencalonan, dalam tahapan kampanye, itu yang dibutuhkan untuk
tetap melanjutkan terkait dengan proses yang akan Oke. lebih lanjut. Oke. Apakah suatu hari kami akan merekomendasikan? Mungkin itu Mungkin. kami akan rekomendasikan. Tetapi Oke. dalam posisi kami pada hari ini, kita tetap melanjutkan pilkada pada 9 Desember 2020. Oke, Bang Ferry, yang jelas ada konsekuensi. Sebentar, Pak Sigit, saya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, yang jelas ada konsekuensi kalau kemudian pilkada ditunda. Misalnya ada kekosongan pejabat di daerah, itu kan ada banyak 270 daerah. Kemudian alasan kedua misalnya ada kemudian soal pilkada mendorong perputaran roda ekonomi. Nah, ini yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, Bang Ferry. Ada konsekuensinya, Bang, kalau kemudian pilkada ditunda, tidak serta-merta begitu saja. Konsekuensi itu tidak sebanding dengan konsekuensi nyawa orang ya. Oke. Konsekuensi itu sudah dijawab oleh undang-undang sebenarnya. Misalnya kalau kekosongan pejabat oleh undang-undang sudah diatur, undang-undang pemerintahan daerah, bahwa bisa ditunjuk PJ kepala daerah ya. Nah itu tidak ada masalah soal itu. Dan kalau soal perputaran ekonomi lebih amblas lagi ya kalau kemudian kita memaksakan pilkada tanpa protokol kesehatan yang jelas dipaksakan begitu ya. Lalu orang sakit atau meninggal ya itu pasti ekonomi kita tambah anjlok. Saya melihat kejernihan dari Pak Pandu dari dulu ya memberi masukan kepada pemerintah agar pilihan-pilihannya sudah ada A, B, C dan untuk proses ini bisa memastikan keselamatan orang. Tapi apa yang terjadi pemerintah agak abai dan DPR ya agak abai merespon hal yang menurut saya jernih seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan di Perpu 2020 itu ya yang sudah jadi undang-undang dan Perpu nomor 6 dan Perbawaslu semua sebenarnya sudah ada solusi. Kalau kemudian memang ini membahayakan ya ditunda. KPU, pemerintah dan DPR bisa membahas ini. Ini lucunya PKPU ini. Padahal penyelenggara pemilu itu secara konstitusional itu KPU, Bawaslu dan DKPP yang diajak berunding pemerintah dan DPR. Pada ini kan agak lucu ya. Kalau mereka memberikan masukan sih oke, tapi yang menentukan mestinya KPU dan Bawaslu di garis terdepan. Sebagai penyelenggara ya. Ini pertanyaan besar yang mestinya Bawaslu ikut protes ya. Kita disuruh awasi tapi kemudian ketika berunding untuk menghentikan atau melanjutkan pilkada malah kepada orang-orang politik. Ini yang tidak tepat dari awal. Jadi ada lingkaran ketidaktepatan yang sedari awal. Yang pertama dalam hal penentuan apakah ini lanjut atau tidak. Kedua siapa yang betul-betul berwenang menentukan lanjut atau tidak. Nah apa yang terjadi hari ini bisa jadi adalah buah dari ditanamnya pohon-pohon yang dipaksakan kemarin. Makanya harus diingatkan dari sekarang agar kemudian proses yang kemudian sudah terjadi seperti ini harus dilihat dengan mata kepala dan mata hati yang ikhlas gitu ya. Apakah ini perlu dipaksakan jadi atau bagaimana? Kalaupun mau lanjut, banyak intelektual yang sudah memberikan nasihat Pak Pandu, teman-teman masyarakat sipil, teman-teman kampus, boleh dengan protokol kesehatan yang jelas. Misalnya contoh ya, itu pemberian sanksinya kan bisa misalnya ancaman dihilangkan masa kampanyenya kalau melanggar. Dua, ada pemotongan dana kampanye mereka untuk diserahkan bagi kesehatan publik, misalnya 10% kalau mereka melanggar. Itu pasti cemas. Tapi peraturan nggak ada yang bersifat responsif seperti itu untuk menghukum calon-calon yang abai. Baik. Sebelum saya ke Pak Pandu, Pak Sigit sudah tidak sabar mau berkomentar. Silakan Pak Sigit. Pemerintah abai katanya Pak Sigit. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tadi sehingga takut ada klaster pilkada, kuncinya ada di dua hal. Pertama adalah seperti yang disampaikan Pak Pandu tadi, bagaimana kesadaran masyarakat itu ditumbuhkan, dibangunkan untuk bagaimana prosedur tentang protokol kesehatan COVID-19 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah terkait dengan penegakan disiplin ya. Tadi Mas Frit sudah menyinggung bagaimana dan Mas Ferry seharusnya rezim penyelenggaraan pemilu pilkada itu memfasilitasi penegakan disiplin yang lebih kuat. Nah, pemerintah sendiri juga sudah mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada daerah supaya ada sanksi yang bisa diterapkan
baik itu kepada masyarakat umum maupun kepada peserta pilkada ini, karena dia bisa menjadi objek atas pelanggaran ketika terjadi pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 begitu. Jadi kuncinya ada di dua tempat itu. Selama ini bisa kita gerakkan bersama-sama, maka apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam diskusi malam ini tentu akan bisa dieliminasi dengan baik. Oke, Pak Sigit, boleh ditanggapi tadi apa kata Bang Ferry, ini pemerintah kok justru mengajaknya DPR dan ini adalah buah dari dipaksakannya sejak awal? Ya, penyelenggaraan pilkada itu kan di dalam KPU membuat peraturan itu harus berkomunikasi ya, harus berkomunikasi dengan dengan pemerintah, dengan DPR. Jadi regulasinya mengatur demikian, sehingga ketika KPU kemudian mendengarkan pendapat dari semua stakeholder dan tentu juga mendengarkan pendapat dari publik, kesimpulannya adalah tetap menjalankan penyelenggaraan pilkada ini. Dan kemudian pemerintah memberi dukungan untuk bagaimana pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keselamatan warga, kesehatan warga tetap terpelihara dengan baik. Oke, Pak Pandu, apa yang ingin Anda sampaikan, termasuk juga saya mau tanya ini Pak Pandu, dari kan ini 4 bulan ya sampai bulan Desember, titik krusial yang paling berbahaya atau berpotensi sekali membuat kerumunan dan juga penyebaran COVID-19 ini ada di bagian yang mana? Semuanya mempunyai potensial berisiko ya kan. Jadi setiap elemen baik bulan ini, bulan depan sampai Desember, bahkan sampai Januari itu risikonya sangat tinggi, ya kan. Jadi saya kira ini memang kesalahan kita juga, ya kan. Oke. Seharusnya Kesalahannya kita apa nih, semua Pak Pandu? paslon itu kita sekolahkan lagi. Mereka mendapat harus penyuluhan dari dinas kesehatan dan diuji pengetahuan tentang masalah protokol kesehatan. Kalau nggak lulus nggak boleh. Ya. Dan kemudian nanti kalau mereka kampanye, 50%-nya harus mengkampanyekan tentang masalah-masalah protokol kesehatan. Dengan demikian kita bisa mengambil momen ini sekaligus mengedukasi masyarakat dan mengedukasi mereka semua yang terlibat dalam apakah fansnya, apakah anggota partai, untuk melakukan belajar kembali apa sih protokol kesehatan. Dengan demikian kan ini kan sebenarnya masalah yang ketidakpedulian mungkin ketidaktahuan gitu loh. Jadi mereka bisa saja anggota yang hebat gitu kan, gelarnya banyak gitu kan, anggota paslon-paslon kan biasanya gelarnya banyak tuh, nggak tahu dapat dari mana saja. Tapi kan pengetahuannya belum tentu untuk mengerti masalah mencegah penyakit ini. Dan itu mungkin Bawaslu dan ada penyelenggara untuk memberikan edukasi dulu lah pada mereka ini. Dan kemudian menambahkan bahwa konten kampanye itu harus 50% atau 30% mengandung tentang kampanye bagaimana melakukan pencegahan atau protokol kesehatan. Kalau dia yang ngomong, kemudian dia yang melanggar, nah itu orang jadi tahu, kok dia mengatakan pakai masker tapi dia tidak pakai masker. Nah itu kan jadi masyarakat akhirnya tahu bahwa ini kan cuman manis di bibir tapi lain di perilaku. Oh, bukan manis di bibir memutar fakta ya, Pak Pandu. Iya. Itu lagu. Oke, kita jeda dulu. Kita akan kembali lagi usaha jeda berikut. Kami akan bahas kemudian soal setelah kita bicara ke depan, kemudian dari Bawaslu mungkin tidak sih ada sanksi terberat misalnya soal keikutsertaan dicabut begitu atau masuk ranah pidana mungkin karena melanggar protokol kesehatan. Kita bahas di segmen terakhir dialog, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dari dialog kita, mudah-mudahan sudah ada kesimpulan yang bisa kita tarik bersama. Tapi sebelum saya ke Bang Frits, saya paparkan lagi kepada pemirsa juga kepada bapak-bapak sekalian. Ini soal penyelenggara yang juga terjangkit COVID-19. Ini juga menjadi kekhawatiran dan juga concern kita bersama agar kita antisipasi. Kita akan lihat dulu grafiknya, akan saya tampilkan di layar. Penyelenggara mulai dari KPU-nya, Panwaslu-nya, baik di pusat dan juga di daerah yang kemudian terpapar COVID-19. Ini ya, Komisioner KPU sendiri, Evi Novida Ginting Manik,
terpapar COVID-19, Ketua KPU Gresik Ahmad Roni, 96 Panwaslu KPUD Boyolali, 12 Panwaslu KPUD Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian ada lagi data yang lain. Nah ini juga 9 pegawai di KPU Kabupaten Tebo Bengkulu, 92 pegawai KPU Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Data-data ini kami dapatkan dari Litbang CNN Indonesia. Bang Frits, bagaimana nih Bang kalau penyelenggaranya juga terpapar COVID-19? Baik, terima kasih Bang. Memang ini salah satu hal yang jadi PR kita, gimana agar penyelenggara juga bisa terhindar dari COVID-19. Dan bagi yang terhindar, bagi yang kena kepada COVID-19, maka tugasnya akan diambil alih oleh atasannya dan sampai proses recovery itu terjadi. Dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit pada awal tadi kita berdiskusi bahwa anggaran yang disediakan itu memberikan untuk alat pelindung diri dan juga sebagai alat penambah daya tubuh dan juga untuk melakukan rapid test bagi penyelenggara. Jadi itu berbagai kegiatan dilakukan oleh Bawaslu dan KPU dalam rangka agar penerapan protokol kesehatan itu bisa tetap kita lakukan pada saat kita melaksanakan tugas kepengawasan kita. Oke, sanksinya apa sih yang paling berat, Bang Frits, agar kemudian ini kita bisa lebih aware ya, dan juga masyarakat yang ada di kota-kota yang ikut pilkada atau pesertanya, atau jangan-jangan hanya sebatas administratif saja, tapi tidak bisa kemudian sanksi pencopotan atau keikutsertaan atau mungkin pidana? Ya, kalau kita melihat bahwa memang kalau kita mengacu kepada undang-undang pemilihan, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa seorang paslon akan didiskualifikasi karena melanggar protokol kesehatan. Karena seorang paslon itu akan didiskualifikasi karena mahar politik, karena politik uang secara TSM, atau karena pelaporan dana kampanye yang tidak benar, atau karena melakukan mutasi. Itu hal-hal yang bisa membuat seorang paslon dapat didiskualifikasi. Tetapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 484 dan Undang-Undang 6 2018, sanksinya itu adalah pidana dan subjeknya itu adalah setiap orang. Jadi siapapun yang tidak ikut serta dalam penyebaran wabah bisa dikenakan dengan undang-undang tersebut. Tapi kalau kita melihat Mas, bahwa di sini sebenarnya titik yang bisa kita pergunakan. Bagaimana narasi yang disampaikan, bagaimana bentuk kampanye yang akan dilakukan oleh paslon. Tadi disampaikan oleh Pak Pandu, bagaimana kalau misalnya paslon itu melaksanakan kampanyenya, bukan saja sekedar soal program-programnya, tapi juga bagaimana program-program untuk penanganan COVID-19 di daerahnya. Tapi kan bagaimana seorang paslon bisa berbicara mengenai penanganan COVID kalau dia sendiri juga tidak patuh kepada protokol COVID. Itu kan salah satu. Atau misalnya kami dalam Bawaslu akan membuat aturan misalnya pada saat nanti proses sengketa, ada proses persidangan, biasanya paslon itu akan datang dengan membawa massa. Kami akan membuat sebuah aturan, kalau dia datang dengan membawa massa, maka kami tidak akan terima dokumennya. Baik. Atau proses persidangan tidak akan kami mulai. Itu kan sebuah bentuk ketegasan agar si paslon juga patuh kepada protokol kesehatan. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, sampai hari ini sih belum ada sebetulnya data yang signifikan berapa kemudian jumlah paparan di dalam tahapan pilkada begitu ya. Tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa. Pada titik apa kemudian negara harus betul-betul berpikir ulang jika nantinya ini terbukti ada penyebaran COVID-19 yang besar, mudah-mudahan tidak begitu ya, ke depan di titik apa kemudian negara harus segera mengambil langkah yang cepat, Pak Pandu, untuk mencegah klaster yang bisa saja besar di dalam tahapan pilkada? Ya, kalau itu memang harus ada indikator yang sesuai dengan indikator pandemi. Jadi kan indikator pandemi itu ada 3 tuh, ada peningkatan positivity rate, terus ada kemungkinan ketidakpatuhan pada penduduk untuk melakukan protokol 3M. Dan yang paling membuat ini kalau ada peningkatan kasus melebihi kapasitas rumah sakit. Itu sudah tidak harus semua dihentikan. Karena kita kan berusaha mencegah kematian. Karena kalau
rumah sakit sudah tidak bisa menampung, itu artinya sebagian akan dibiarkan mati tanpa usaha yang maksimal. Ini menurut saya janganlah sampai terjadi seperti itu. Kenapa kemarin kita melakukan PSBB di Jakarta kan karena kapasitas rumah sakitnya sudah di titik kritis. Kalau ini tidak dibiarkan, maka rumah sakit bisa saja tidak bisa menampung dan kematiannya meninggi. Kalau udah kematiannya meninggi, siapa yang bisa menghidupkan mereka lagi? Jadi itu suatu cara yang paling ekstrim. Tapi dalam pilkada ini memang kita belum memikirkan sebenarnya. Kapan presiden bisa menunda atau apakah siapa yang pejabat yang paling berwenang ya? Presiden ya? Itu bisa menunda pemilu karena ada kegawatan yang tidak bisa dilakukan terus karena akan membahayakan kesehatan publik di Indonesia. Nah ini perlu dipikirkan karena kalau tidak itu akan terjadi sengketa-sengketa seperti kita hari ini mau melakukan PSBB saja masih ada konflik yang tidak setuju walaupun presiden sudah bilang prioritaskan kesehatan. Tapi kan Menteri Perekonomiannya bilang prioritaskan ekonomi. Nah, kan jadi nggak pernah ketemu tuh. Jadi padahal beliau itu pembantu presiden. Kalau saya jadi presidennya, saya udah pecat tuh semua pembantu-pembantu saya. Tapi kan ini dalam situasi politik seperti ini kan nggak bagus dalam era pandemi ini. Jadi kita kan semua elemen bangsa itu harusnya mencoba membuat pilkada ini, ya kan? Kalau memang mau diteruskan jadi sukses. Suksesnya apa? Bukan lagi hanya berlaku jujur dan jurdil ya. Tapi juga bisa tidak ada klaster pandemi dan bahkan bisa mengedukasi masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Jadikan momen itu karena negara kita itu sudah dibilang negara yang tidak mampu mengendalikan pandemi. Memang betul. Memang betul. Pilkada ini kan suatu kegiatan pesta demokrasi yang besar, tapi ambil momen itu untuk mengedukasi masyarakat dan mengedukasi masyarakat supaya patuh terhadap protokol 3M. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Ya, concern presiden tentu kesehatan masyarakat penting dan ekonomi juga penting. Jadi dua-duanya harus dimenangkan di dalam melawan pandemi COVID-19 ini karena kita tentu tidak bisa berpikir satu sisi saja. Ketika berpikir kesehatan maka juga akan ada problem ekonomi. Ketika berpikir ekonomi juga akan ada problem kesehatan. Oleh karena itu dua-duanya ini harus dimenangkan. Nah, dalam konteks itulah kemudian termasuk ketika bicara tentang pilkada ini, pilkada tetap berjalan pada saat yang bersamaan keselamatan dan kesehatan dari masyarakat itu juga harus diutamakan. Oleh karena itu berbagai infrastruktur, dukungan pemerintah, kebijakan itu juga dikeluarkan supaya penyelenggaraan pilkada itu tetap berjalan dengan baik. Ya, Pak Sigit singkat saja, apakah pemerintah tadi kata Pak Pandu sudah mengkalkulasi kemungkinan terburuk nantinya ke depan? Bagaimana Pak? Kalkulasi dari pemerintah adalah menyiapkan segala dukungan supaya protokol kesehatan ini bisa dipatuhi oleh masyarakat dan penyelenggara pemilu serta kontestan sebaik-baiknya begitu. Jadi ketika mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020 yang meminta kepada kepala daerah membuat peraturan gubernur, peraturan kepala daerah tentang pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, itu adalah bagian dari menyiapkan supaya apa yang menjadi kekhawatiran publik itu tidak terjadi. Jadi yang disiapkan oleh pemerintah adalah menyiapkan cara terbaik bagaimana keselamatan dan kesehatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pilkada itu bisa berjalan. Bang Ferry Amsari, terakhir ke Anda, apa sih sebetulnya dampaknya terhadap politik dan juga demokrasi kita kalau pilkada tetap dilanjutkan ataupun ditunda? Seperti apa menurut Anda, Bang Ferry? Kalau penyelenggara merasa resah ya, karena mereka terpapar, sehingga tidak maksimal menyelenggarakan proses, tentu akan berdampak kepada kualitas demokrasi ya. Kualitas demokrasi ya. Seperti apa yang pengawasnya ketakutan, penyelenggaranya ketakutan. Sehingga memang pada titik tertentu tidak lagi motif ekonomi harus disamaratakan atau disandingkan sejajar dengan perlindungan kesehatan. Ingat,
di Undang-Undang Dasar nyawa manusia dan kesehatan itu hak yang tidak dapat dikesampingkan. Sementara pemilu kada itu bisa ditunda, hak yang kemudian bisa dikesampingkan. Jadi oleh karena itu memang harus patuhi konstitusi agar perlindungan terhadap kesehatan dan perlindungan terhadap nyawa orang menjadi pilihan utama. Bagi saya sederhananya begini, kalau semua ini diselenggarakan dalam kondisi yang sakit, tidak akan ada baik-baiknya. Maka sederhananya begini Mas Rehat, bertobatlah para pendosa sebelum hukuman itu akan datang seberat-beratnya bagi kita semua. Jadi saya berharap ini rendahkan hati kita, Pak Presiden harus melihat ini secara jernih, bahwa nyawa orang jauh lebih utama dari motif ekonomi, rangkul semua orang. Bagi saya ini pandemik, ini kesempatan Presiden menyatukan pikiran politik dan batin politik kita yang sudah pecah belah di 2019 dengan merangkul semua orang demi nyawa orang. Sayangnya ini tidak dilakukan oleh Pak Presiden dan para menterinya, hanya untuk kepentingan segelintir orang. Saya Mas Rehat terakhir ini tidak setuju dengan hukuman pidana dan sanksi diskualifikasi, karena itu akan dibawa secara politis oleh pasangan-pasangan yang punya kekuatan politik. Ada baiknya mengedepankan sanksi-sanksi yang betul-betul bisa efektif dijalankan oleh penyelenggara demi keselamatan proses penyelenggaraan itu sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Sigit, ada yang ingin ditanggapi Pak, singkat saja dari yang apa yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari? Ya, yang penting dalam proses ini tentu adalah bagaimana kita semua mendorong kedisiplinan masyarakat, baik itu terkait dengan penyelenggaraan pilkada ataupun tidak, supaya mematuhi protokol kesehatan. Karena ini kunci di dalam kesuksesan pilkada di masa pandemi ini. Itu berbagai hal yang diupayakan oleh penyelenggara pilkada itu harus lebih ditingkatkan lagi dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi dan juga dari Bawaslu, supaya calon ini sungguh-sungguh mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan, sehingga keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu pilkada di tahap-tahap yang paling krusial yang terkait dengan pengumpulan massa itu bisa dihindari untuk tidak terjadi klaster COVID. Lalu penyelenggara pemilu juga bisa mengambil inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sedemikian rupa untuk memastikan supaya kerumunan-kerumunan itu tidak terjadi. Oleh karena itu kerja berat bagi penyelenggara pemilu pilkada dan pemerintah mendukung secara optimal. Kemarin Gibran Rakabuming juga melanggar protokol kesehatan. Itu Mas. Bang Frit. Baik, mudah-mudahan instrumen sanksi dan juga hukum bisa mengimbangi banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi, dan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Mudah-mudahan juga ini dikalkulasi baik oleh semua pihak. Dan harus dipikirkan kapan kita harus berhenti dan menunda. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Pak Sigit, terima kasih. Bang Fritz, Bang Ferry, terima kasih banyak. Pak Pandurino, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Mas Renhat, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Ya, satu demi satu temuan kasus COVID-19 di lingkaran Pilkada 2020 terus meningkat, membuat kegusaran akan akibat dari penyelenggaraan pesta demokrasi ini semakin menguat. Jika Pilkada sudah menjadi harga mati yang harus segera dilaksanakan dengan alasan demi suara rakyat, maka perlu ada kesadaran tinggi dari para aktor politik, pendukung, dan juga penyelenggara agar tercipta Pilkada yang sehat. Pemerintah juga tidak boleh tutup mata, tutup telinga, mengingat opsi kembali menimbang mudarat dan juga manfaat pelaksanaan pilkada masih terbuka. Tentunya dengan mempertimbangkan kebaikan seluruh bangsa. Jangan sampai niat menjalankan demokrasi justru berubah menjadi petaka bagi negeri. Dan kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Election.